Perkenalkan, nama saya Catherine Tardensli. Saya mendeskripsikan diri saya sendiri sebagai orang yang cukup aktif, yang memiliki ketertarikan pada bagaimana sebuah ide dapat dibentuk menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh orang lain, khususnya lewat visual. Saya cenderung menikmati proses berpikir di balik desain, seperti menyusun pesan, menentukan cara penyampaiannya, hingga akhirnya menjadi desain yang nyata. Jadi bagi saya, desain itu bukan cuma hasil akhir, tapi juga proses berpikir di belakangnya. Hal yang membuat saya tertarik ke desain grafis itu sebenarnya bukan cuma karena visualnya yang menarik, tapi ada faktor lain seperti karena saya melihat desain dapat mengontrol cara seseorang membaca sesuatu. Misalnya dari layout, kita dapat mengarahkan orang mulai dari mana fokusnya, bahkan sampai apa yang mereka ingat setelah melihat suatu desain. Hal-hal seperti ini menurut saya menarik karena desain jadi punya peran dalam membentuk persepsi, bukan cuma mempercantik tampilan. Kelebihan saya berada di cara saya memikirkan desain yang merupakan bagian dari komunikasi, bukan sekedar visual saja. Jadi biasanya sebelum mendesain, saya mencoba memahami dulu pesan apa yang ingin disampaikan dan bagaimana cara menyederhanakannya. Selain itu, saya juga cukup sabar dalam proses pengerjaan, terutama saat mengembangkan konsep, dan saya terbiasa untuk tidak langsung puas dengan satu ide saja. Untuk kekurangan, saya masih suka overthinking saat menentukan arah desain, terutama karena ingin memastikan pilihan yang saya ambil sudahlah paling tepat. Namun sekarang saya coba mengatasinya dengan membatasi waktu eksplorasi dan lebih cepat mengambil keputusan, mengeksekusinya, lalu menyempurnakannya di tahap revisi. Proyek yang merepresentasikan saya adalah saat mengerjakan kampanye makan secukupnya. Karena di proyek ini tantangannya adalah bagaimana cara saya menyampaikan isu yang sebenarnya cukup serius, tapi tetap bisa diterima dengan ringan oleh audiens. Jadi saya mencoba mencari pendekatan visual yang tidak menggurui, tapi tetap punya pesan yang kuat. Menurut saya, proyek ini cukup menggambarkan cara saya berpikir sebagai seorang desainer, yaitu mencari keseimbangan antara pesan dan cara penyampaiannya. Biasanya saya mulai dari mencoba memahami masalah yang ingin diselesaikan, bukan langsung masuk ke desainnya. Setelah itu, saya mencari referensi dan mulai mengeksplor beberapa arah visual. Dan dari situ saya pilih yang paling relevan dengan tujuan awal saya. Kemudian saya masuk ke tahap eksekusi dan penyempurnaan. Bagi saya, AI dapat menjadi teman dalam berpikir, bukan sebagai pengganti. Biasanya saya pakai untuk mencari ide atau melihat kemungkinan lain yang mungkin belum terpikirkan. Tapi untuk keputusan akhir, saya tetap mengandalkan pertimbangan saya sendiri karena menurut saya itu yang menjadi bentuk identitas seorang desainer. Jika ada revisi, saya akan mencoba melihat itu sebagai sebuah insight tambahan, bukan sekedar koreksi. Kalau emang ada perbedaan pendapat, saya akan coba pahami dulu kenapa feedback itu muncul. Kalau perlu, saya akan menjelaskan juga alasan dari desain yang saya buat. Jadi didiskusikan tetap berjalan dua arah. Saat diberikannya brief yang kurang jelas, saya memilih untuk berhenti sebentar dan memastikan dulu arah yang benar melalui komunikasi daripada langsung jalan, tapi ternyata salah. Dan jika terjadi perubahan di tengah proses, saya akan melihat perubahan itu sebagai bagian dari dinamika kerja. Jadi saya akan menyesuaikan dan tetap menjaga supaya arah desainnya tidak melenceng terlalu jauh. Bagi saya, desainer itu bukan sekedar pengeksekusi visual, namun juga berperan dalam proses berpikir di dalam tim.
Desainer itu membantu melihat apakah sebuah ide sudah cukup jelas untuk disampaikan ke audiens atau masih perlu disederhanakan lagi. Jadi perannya bukan hanya membuat visual, tapi juga membantu memperjelas komunikasi.